Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi birrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus romo kiai baik dari majelis tahkim maupun dewan pimpinan cabang Kabupaten Jember yang saya taati dan saya muliakan, kepada pihak pemerintah yang hadir yang saya muliakan, hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau Al-Ustadz penata acara yang saya taati, dengan harapan mujahadah rubusan di masa sulit ini menjadikan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pejuang-pejuang tangguh untuk kesadaran umat manusia, untuk membersihkan jiwanya, karena sadar atau tidak sadar hanya hati yang bersih, qalbun salim, yang bisa madhep sowan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga begitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jadi kita intinya, kalau sudah di ujung kehidupan ini, ujungnya tidak ada manfaatnya malun wala banun, harta kita, pangkat kita. Ada pangkat yang formal, lalu tentara, jenderal sampai ke bawah. Ada pangkat kalau ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri. Ada golongan-golongan
pangkat yang non formal seperti panjenengan sebut, saya disebut kiai, itu adalah pangkat sebutan yang non formal, tidak ada manfaatnya sebutan itu. Dan anak-anak kita, anak-anak ini luas, apa anak santri, apa anak kandung, anak-anak kita yang kita didik, tidak ada manfaat hadirin. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang manfaat itu siapa yang ujungnya kembali kepada Allah, sowan madhep kepada Allah. Man atallaha. Jadi siapa yang datang madhep kepada Allah bi qalbin salim, maksudnya dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak kena COVID, itu COVID-19, hati yang tidak tercemar, tidak terkena virus. Ya tentu virusnya hati. Itu yang harus selamat. Tapi keadaan kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Padahal ingat ya, hidup ini hanya sekali. Karena ulangan lagi, hanya sekali. Kalau hari ini benar, ujungnya dibawa benar sekalian, sowan kepada Allah, datang kepada Allah, madhep kepada Allah dengan hati yang masih fitrah. Hati fitrah itu hati yang bersih. Ya baru itu yang bisa manfaat. Dengan jenengan ini kudu berjuang. Apa sih yang panjenengan perjuangkan? Perjuangan kita ini masih perjuangan semu. Contoh, supaya sukses dalam mencapai hidup bahagia, dunianya dan lain-lain, itu semua karena ada batas dan ditinggal. Berupaya supaya begini begitu, kejelek nanti. Apa kejelek? Tertipu dia. Karena ujungnya bukan itu yang diterima oleh Allah. Cuma harus dicari karena kita hidup di dunia. Cuma ketika kita mencari itu, kemulai dulu, selimutnya itu yang paling penting. Selimut nafsu apa selimut kesadaran? Selimut ibadah apa selimut serakah? Itu tergantung. Kalau dicari itu hanya untuk nafsu, keinginan, syahwat, keinginan-keinginan, tidak ada artinya. Di sini tentunya kita belajar. Apa yang dituju? Ternyata yang kita cari itu yang ditinggal ini. Di dunia ini ada satu, kalau itu diperjuangkan selamat, berhasil, ya selamat. Tentunya yang kalau yang meninggal perjuangan sebagai hubungan muamalah, lahir ditaruh di lahir, urusan rohani juga diperjuangkan di dalam rohani. Boleh bapak kaya, Nabi Sulaiman pun juga kaya. Cuma kalau Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi, Cinono hanya kembali Allah. Ini fadl dari Allah. Aku ramai duit. Itu ada di hati. Kalau kita enggak.
badan mati harus ditinggal dan hati dibawa ke sana bertanggung jawab, cuma hatinya terpengaruh. Silakan kaya, hadza min fadli rabbi, cuma hati menyadari kabeh gumung titipan. Betul gampang kan? Nggak ngerti ini ngerti, tapi merasakan seperti itu ini butuh guru rohani, gitu ya. Apa yang dicari kira-kira? Ternyata jarang orang itu mencari yang hakiki. Apa itu? Di ujungnya nanti itulah yang menentukan. Innamal a'malu bi khawatimi. Jadi sesungguhnya amal manusia itu tergantung ujungnya. Nah kalau ujungnya berarti orang sukses itu loh, ujungnya yang husnul khotimah, ini orang sukses. Tapi jarang kita ini memikirkan ke sana. Paling banter saya tak nabung uang, nanti urusannya nanti tak gawe haji. Paling banter ke situ. Nanti saya tak nabung, saya buatkan panti asuhan. Tapi urusan untuk mencapai husnul khotimah, jadi kita tak pernah berpikir ke sana, masih berpikir soal proses saja. Mulai pada suatu saat Ibnu Umar, putranya Umar, itu ketika itu dicekel pundak kali Kanjeng Nabi. Ketika dipegang pundak kaget, ternyata Rasul memegang pundak Ibnu Umar sambil mengatakan, Ibu Solo anakku, kul fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hadis ini rawahu Imam Bukhari. Jadi Kanjeng Nabi itu nanti nyekel anak remaja Ibnu Umar dicekel bendai. Iya anakku, jadilah hidupmu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang berjalan jauh. Apa maksudnya? Kamu akan pulang. Jadilah dalam hidupmu itu seperti orang asing. Orang asing itu yang dipikirkan bukan numpuk rumah terus ditinggal boten. Sejak orang asing itu sing pikirannya aku pulang mangke gowo bekal apa ora lho. Berarti itu kata kiasan dari Rasulullah itu mengandung makna hikmah yang besar. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Artinya kue numpuk yang tiada ajaran ke sana. Toh kamu tinggal, kamu tidak pernah berpikir bahwa orang asing itu pasti mau pulang. Bekal apa yang harus kamu bawa? Sebenarnya au abiru sabil, seperti orang lunga adoh atau dalam perjalanan untuk wong nyebrang. Artinya ya apa? Yang lunga adoh utawa nyebrang sing hati-hati oleh kono dunya niku. Wong kamu perjalanan jauh, sing hati-hati ojo lengah. Bisa jadi di tengah jalan kamu akan mengalami malapetaka. Ini bahasa hikmahnya Rasul. Dan ini kalau jenengan ini pasti ingatkan itu. Dengarannya kalau jenengan hidup dunia tidak pernah hati-hati kita.
Kalau hati-hati sekedar saja. Hati-hati ini lahir sangat, tapi hati-hatinya jiwa rohani ini manusia yang kurang. Kita ambil adanya COVID-19 bahaya. Di Indonesia hampir 30.000 yang meninggal dunia, 29.000 lebih, hampir 30.000. Hampir 1 juta yang kena. Cuma yang mati 30.000 kurang. Nah, kalau itu kita bisa hati-hati. Dengan cara apa? Olahraga, minum vitamin D, banyak madu diminum. Supaya apa? Imun tubuh kebal, kuat. Jadi kalau imun tubuh itu kuat, orang itu tidak gampang kena penyakit. Imun tubuh jenengan ini. Tapi kita lupa bahwa ada penyakit, ada virus yang akan menghancurkan manusia, dunia bahkan akhirat, dan menghancurkan amal-amal kita semua. Dan urusan rohani lo banyak gak tahu kan. Jasad gak ingin kelaparan, diberi makan 3 kali sehari, direwangi kerja, tapi rohani kita tidak pernah kita pikirkan untuk makanan dan kesehatan rohani jiwa kita sebagai manusia. Padahal aku sendiri kau mulai rohani ini misalnya. Tidak pernah. Ayo kita berpikir sejenak. Pernah berpikir kita rohku itu tak kayak mana opo. Karena roh itu harus sehat. Kalau roh sehat pasti selamat. Kalau belum salim, yaitu yang selamat. Monggo baru mulai dinara lebih lawan. Monggo. Ya. Tapi kita terus mulai. Imun tubuh supaya gak kena penyakit. Ya. Usahai macam-macam suntik. Ada sakit sedikit ke dokter, beri obat untuk menguatkan imun tubuh. Padahal kalau rohani ini dibiarkan, gak makan vitaminnya rohani, ya imun jiwa ini ya lemah. Imun jiwa itu imunnya hati. Hati kita gampang kena penyakit. Mungkin di antara kita, terutama saya ini, kurang hamba, imun jiwanya ini lemah, sehingga mudah kena penyakit. Ya. Kenapa? Tidak pernah diberi vitamin-vitamin untuk menyehatkan imun rohani, imun batin. Yaitu imun tubuh dan yang kita bahas imunnya hati itu lemah, hati ya sakit. Saya sakit hati apa enggak? Kandungan jasad sakit apa enggak? Betul ya. Lorone jasad kan lorone jiwa rohani beda. Ada orang kuat ahli olahraga, terus imun tubuhnya lemah, terus kena penyakit. Setelah kena penyakit kena lever itu loro hati jasad. Terus gimana? Ciri-cirinya wong kena penyakit lever jasad, hatinya jasad. Yang dulu kuat sekarang
lemah karena lara. Yang dulu sering senyum, periang, setelah kena, ya tidak banyak senyum. Yang dulu tidak pernah sambat, kalau loro hati jasad, walaupun jismania ini sambat terus. Dan ini ciri-ciri ini dan loro hati lahir liver. Yang waras livernya kuat, otomatis hati ini menyalurkan sari makanan ke seluruh tubuh, darah melewati batin, sehat, gak kena diabetes, gak kena stroke, tanda-tandanya kuat, semangat, disuruh kerja ngelembur-ngelembur, gak ada masalah. Ini hati lahir sehat, mulanya dijaga. Jangan sampai bangsa ini lemah. Karena pembangunan butuh bangsa yang sehat. Kembali, dan bagaimana kalau hati ini yang kena penyakit? Hati latifah, hati rohani. Hati rohani kena penyakit itu berlawanan dengan batinnya, dengan penyakit liver, sehingga nanti dodol di sini. Semakin hati itu kena penyakit, badan semakin lemah, semakin kencang aku kuat, iku amalku. Kalau sing iso coba aku, artinya hati Anda sakit. Ngendelok ibadah, ngendelok kekuatannya, mengandalkan mujahadahnya, kuncen lali Gusti Allah sing dieling aku, tandane hati rohani Anda adalah sakit. Imunnya hati lemah. Wis bulan jenengan duwe rasa ngono ora. Yen duwe rasa ngoten niku ndodol hati rohani kita sakit. Lah bagaimana bisa sowan di hadapan Allah ketika hati kita sakit? Bagaimana kita akan bisa semangat kepada Allah? Hati yang sakit itu wah kendel. Ojo maneh dulu gak dilawan. Gusti Allah mau dimusuhi. Gusti Allah jadi musuhi. Kanjeng Nabi dimusuhi selamat malah dikontrasi hati sakit. Wong kabeh selamat api. Dan hati kita sakit teman-teman. Ojo maneh kancane gak ditabrak. Wong tuanya diwaneni, itu kena hati sakit. Jangankan orang tuanya. Kanjeng Nabi saja diselingkuh. Ya apa? Ya mau selawat tapi gak eling sampai sini. Juga istighfar belas. Jadi kalau panjang mau selawat kok gak istighfar, dan berobat atau wong durung mati. Wong gak istighfar itu wong atine lara. Sopo kula sing contoh kan jadi kula wong kula mau jawab kula gitu. Mojo Allahumma sholli sholatan wassalim salaman masa terus ya ya sayyidi ya Rasulullah diwoco padahal diwoco sholawat dibaca Rasul hadir walaupun tidak bentuk jasad rohaninya Rasul itu bakal yang umat yang manggil langsung datang nunggu itu diminggu ini benar. Ini nanti pengamal itu tambah sekolah dulu. Ini orang kabel gitu kan. Ayo dicari. Oh cuma Kanjeng Nabi gak dikontrasi. Gusti Allah sing gawe urip dikontrasi. Kok lu dikontrasi? Gak ada lu duwe diaku kan gak kalau dijakan berarti wangi Gusti Allah. Monggo nak montor mawon tak aku motorku tak baik saja saya masuk penjara. Itu alhamdulillah.
Mobilnya siapa? Oh, mobilku. Langsung saya ambil, saya jual. Kiai masuk penjara gara-gara gak melok punya mobil dijual. Paham contoh gue ini? Padahal itu mobilnya siapa? Apa ya sih? Ya, saya ambil karena itu ini apa? Mau takbir, mending saya nggak pulang kembali, Bu. Langsung aja di polsek atau di polres Jember. Terus viral. Kiai nyolong mobil kamel duit, didol masuk penjara. Kepada Allah itu kita ini korupsi, pencuri, rampok. Saya lahir orang gawa apa-apa, hanya menangis, menyesal kalau hidup ini uji, menangis diawali dengan fitrah tangisan. Jadi wong fitrah itu mudah menangis. Lah fitrah lawannya ya malah mudah guyu, mudah menyek wong mulia, mudah menyalahkan orang lain. Itu loro hati-hati. Tak pedeni. Mudah foto-foto koreksi. Sama-sama koreksi. Semua milik Allah. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan suci, menciptakan iso ngaji, menciptakan tinggal ibadah. Itu Allah yang menciptakan. Guna isopo kepunyaannya siapa? Tapi hati ada aku penyakitan itu. Nggak penyakitan. Di sini nggak ada hakim urusan rohani besok di akhirat. Nanti jangan-jangan saya sendiri besok seorang di akhirat terus baru seneng dengan apa? Biasa orang senulake peparingnya biasa ake nakune. Mulanya coba balik keramat, golek istiqomah saja. Kun talibal istiqomah, wala takun talibal karomah. Al-Qiyam. Carilah istiqomah. Istiqomah rumongso asor, istiqomah lillah billah, istiqomah fakot dalam tuh abadan, istiqomah abadan, dan istiqomah. Jangan cari karomah. Nah, lanjutnya kadang-kadang harus mujahadah sih digolek kemuliaan. Padahal sudah ditakdir oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Kamu nanti begini-begini. Tugas Anda, tugas kula panjenengan istiqomah. Istiqomah ibadah lahir, istiqomah rasa batin. Apa ya seperti bimbingan itu di dalam sholawat. Wahidah istiqomah tadallul. Kula rendah, kula ingkang lepat, dikontrasi wong liya, nggih kula sing lepat. Kok kula mboten enten kula nggih mboten enten sing benci lha iki. Iku istiqomah tadallul. Istiqomah tadallul. Rabbana dzalamna anfusana. Nah kalau pancen wis iku ilang, istiqomah itu injeksi batin. Iku wis gak mlebu nang dodone kula panjenengan sedaya pengamal wahidiyah khususnya. Panjenengan akan jadi pengamal wahidiyah, bukan rasa wahidiyah. Ya wahidiyah tapi itu rasa wahidiyah. Kalau itu tidak diinjeksikan, tadallul kamilbun, tadallul medipun ngerteni to merasa dosa, Allah wis gak tau krasa lek dosa, rumasane ganjaran itu sing akeh. Istighfar yo gak paham. Kok istighfar dari membayangkan. Rohai turun kenal turun kok membayangkan. Istighfar itu kondisi batin menyadari apa yang saya baca itu ini diterima Rasul di hadapanku, betul membayangkan. Bayangkan ya, gak kenal kok bayangkan. Istighfar gak dilakukan. Kalau ajaran
bimbingan, vaksin rohani yang mestinya disuntikkan, diinjeksikan, panjenengan dikai wis nrimo, tapi nek dicekel tok gandang dilebokno nang dodo dadi praktek rasa. Jenengan wong Islam dudu rasa Islam. Kaenak terlalu keras panjenengan mati. Kapan mana ketemu jenengan itu kebloki dia gitu kan? Tidak apa-apa. Kita terlalu ngaji enak-enak kok pahala ganjaran swarga bidadari. Sekarang kenyataan yang ada sebelum pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa sih wong sing Islam temenan iki? Islam rasa Islam. Dia praktek injeksi ajaran di Wakidiyah itu. Wakidiyah itu ajaran Islam. Cuma kalau jangan dikai instan kali mu'alif sholawat Wakidiyah bernama Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Itu cucu Rasul yang nomor 29 menurut silsilah. Habib Sayyid. Dikai, diceketok, dan kapan? Gak usah nunggu, sekarang lebokno perasaan dosa itu. Sehingga kau kanjak dongko, ya Allah, betul itu sing dosa, betul itu sing paling enak kecoba gula, waras sendiri kayak gitu. Iki kok ini, aku dulu ilmu ini, mungkin aku bisa belajar lebih baik. Jangan tergesa-gesa melangkah sebelum kita tahu apakah itu kubangan ataukah itu tanah yang bergetar. Jangan-jangan melangkah kecemplung kecerahan. Hati-hati. Kalau bercerainya sini masih nulung, tapi kalau sudah bercerainya batin, sopo sing nulung. Lagi hati goblos kotoran. Ya wis hatiku kotor, kok ambaken ndel, ngoten. Suangkel kotor akhirnya atine buta, disebut buta hati. Lek buta lahir, Pak, paling banget kesandung delosor. Tapi kalau sudah buta mata hati, hapus amal kita kembali kepada permulaan. Karena buta hati, dia tidak mengenal kepada Tuhannya. Sing dikenal aku. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang sampai mati masih tersisa satu daro perasaan aku, perasaan sombong, merasa lebih besar daripada orang. Ya, itu sangu. Mulai Kanjeng Nabi dawuh, ya anakku, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai anakku Ibnu Umar, urip mono dunya iki jadilah urip kaya musafir. Musafir. Lek kowe urip kaya musafir mesti kowe mikir mulai untuk sangu apa? Duduk mikir oleh apa dino iki kan lho. Lek mikir oleh apa dino iki mati kan bawa sangu. Iku urusan roh. Ka'annaka gharibun. Seperti orang-orang asing musafir. Musafir mau haji kan? Wis waya yakin mulih gimana? Ngoleh nopo tuku untang-untangan kan ngoten nggih. Sing senengane supaya ngetren, gowo air Zam-Zam ngoten masih dilarang-larang ambek pemerintah wis, ambek pemerintah Saudi golek di lebok-lebokno dia wis. Sing penting untuk Indonesia. Sing dipikirno lek mulih haji ku mesti oleh-oleh. Karena kula panjenengan haji itu termasuk musafir, termasuk asing. Gak asing gak kira ono kono le ono kono kok diusir. Masih kalian jangan yang dunia yang ono sakerasan-rasan berjalan dunia pada saatnya diusir kan Israel. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak tinggal kabeh kula lali gak nggowo tapi menyesal. Ka'annaka gharibun. Lek gak ngono Allah abiyu sabil. Kaya wong berjalan jauh, dalam perjalanan atau mesti kudu hati-hati. Dalam perjalanan jauh gak nyalai wong, engko sapa sing nyalai wong gak sampai tekan dalan dikepuki wong. Seperti perjalanan jauh, ojo njupuk
Kata orang Jawa, ojo jupuk kuping wong, ojo nglarani liyan, engko gak sampai tutuk jenggon ana kene dikebloki kancane. Jadi orang-orang dunia al-abiru sabil, kalau orang berjalan jauh hati-hati. Masih ono di pasar, ono makanan, ono api-api, kapan nyolong tapi perjalanan. Golek ngati nyolong di penjara kayak semuli, lho maksudnya. Ya, kalau buta lahir, motong mata basor, ini motong di basor. Paling banter kan jenengan sepeda gitu bro, atau jalan kecemplung kali. Tapi ada yang nolong. Orang buta lahir nyabrang, seorang sing nyalang, sing ngeleng ngono. Lah cuk, lek ditolong bilang apa? Terima kasih Pak. Saya memang ndak ketok sampai nyabrang aku. Terima kasih. Niku lek buta lahir itu saya bisa terima kasih. Tapi kalau sudah buta batin nggak mau terima kasih, wah iso cilik. Ayo. Tinggal tekan ini sampai sini diudak-udak ini. Kita buta enggak? Jangan sampai tertipu. Obatnya fakot dalam tuta dulu. Merasa rendah. Sekali perasaan dulu itu hilang, iblis masuk berlomba-lomba menancapkan bendera aku nang jodoh. Aku ratuli, aku rajuso, aku ora rendah. Dari sekaya ngoten tanpa parah batin kita. Mulanya belanja tidak ngamal sholawat wahidiyah karena sholawat wahidiyah adalah pembersih jiwa. Nah, yang gak bisa membersihkan hati apa? Ya rusak. Loh Pak, di sholawat wahidiyah kok tak? Metode pembersih hati itu banyak. Yang paling gampang itu wahidiyah karena memakai sholawat. Gurunya pun adalah ulama. Ahlul Kahfi, Sayyid, Suci Rasul. Syekh Ibnu Arabi pun juga punya metode. Ini yang nanti dari Torikoh. Ya apa metodenya? Manusia tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan ditajali oleh Allah sebelum memiliki dua perkara yang saya sampaikan. Syekh Ibnu Arabi. Satu, tahalli watahal. Kalau nyuplek di torikohnya, takhali adalah at-takhali anis sifati madhumah. Hati harus dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang jelek, yang tidak terpuji. Madhumah dibersihkan. Kalau dendam dibuang, kalau hasud dibuang. Itu perasaan ini gampang buang hasud itu. Raka kalau bisa uang lek gak seneng berseni perasaan gak suka itu. Tidak semudah sing tergambarkan. Terus kadang gak seneng timbul hasud, dimujadai tambah nemen itu hasudnya. Kalau hanya mujadah lahir saja. Jebol rasa hasud itu betul sakit. Sulit sekali, harus fadol. Karena mujadah mau melahir kok batin tidak dilibatkan, ya sulit untuk sembuh. Iya ada penyakit lahir, sembuh penyakit dokter di mana-mana. Tapi kalau urusan rohani cari dokter rohani itu sulit. Ya, ya karena dokter rohani nanti mati ya Allah. Ayo, nanti kalian jaga saya kenceng. Yang sungguh-sungguh gali ilmu di wahidiyah itu. Kita hanya kenal lillah billah tapi belum punya rasa lillah billah. Lek wis duwe rasa lillah billah aku bisa. Wis entek wis gawe-gawene. Sulit. Cari dokternya. Kalau dokter lahir banyak spesialis. Si sakit apa? Kaki saya. Oh penyakit. Nah, cari dokter spesialis penyakit luar. Yang sakit apa? Tenggorokan saya. Yang satu kamu telinga saya kok sakit. Golek dokter spesialis THT.
tenggorokan, apa ya? Telinga, hidung, tenggorokan. Loro tenggorokan bayungan sakit gigi, ya salah ras. Anda sakit apa? Di dalam saya kok cetu-cetu sering sesek, dolek dokter spesialis penyakit dalam. Setelah dari spesialis penyakit dalam dipun diagnosis, oh jantungnya langsung lari ke spesialis penyakit jantung. Pas waras. Tapi kalau urusan hati boleh dokter sopo. Sebab di dunia ini lek ana wong lara ati hasud, nah dokter jenengan spesialis penyakit dalam urusan hasud gak ono. Cari spesialis di rumah sakit, spesialis penyakit hati mangkel gak ono. Cari guru. Makanya bukan hanya kita sebagai orang kecil, ulama besar pun wajib cari guru rohani. Wajib di sini kalau betul-betul ingin ngawulo nang Allah dan rohani, lek isik kotor wajib membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi amir radha'il wajibatun, bersih hati itu hukumnya wajib diusahakan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba lalu kalau biarkan terus berhenti. Kalau Dawud Syekh Dawud bin Makhula dan kitab Taqribul Usul ngeten banget. Dan masih pengamal akidah yang buatan menggali bisa jatuh dengan ini. Apa usulnya gurunya tapi gak digali jauh-jauh. Lirgos-lirgosnya itu gak dipun selidiki teman. Kalau di sana banyak orang mu'alif oriented itu gak digoleng teman. Mu'alif oriented ya lirgos itu. Man dakhala dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbihi kharaja minha. Betul kan bisa mutalawisan bil kabair wa ingkana bi ibadati sakolain. Siapa orang masuk ke dunia ini urip ono dunia ini, ketika urip sedidandani ku nek lahir itu penyakit batin sombong gak digolek obat, penyakit mangkelan gak digolek obat, penyakit gampang nyalahno orang gak diobati, penyakit aku disebut Anania dijano gak diobati. Walam yusadif rajulan kamilan, gak nemokno guru dokter spesialis penyakit batin kharaja minha metu teko dunya mati meninggal dunia. Mutalawisan bil kabair, dia berlumuran dosa-dosa besar, bukan dosa syariat. Syariatnya ahli ngaji, syariatnya ahli mujahadah, tapi dia dosa rohani, isi kanggonan penyakit rohani, imunnya hati lemah dibiarkan sehingga mata hatinya buta, hatinya sakit, dia berlumuran dosa batin. Wa ingkana bi ibadati saqalan, walaupun orang itu beramal sebanyak langit dan bumi, wakil amal tetap dosa besar. Itu tidak. Sudah kasih kali. Apa penyakit batin yang disebut? Iki wonten kitab Bidayatul Hidayah karang dulu Imam Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah. Malah kula maca kitab sing anak kula niku kula maca. Akhir kula ini. Kira-kira posisi kita di mana nanti? Kula katakan, saya katakan, Ibu ingin besok selamat, Ibu ingin besok selamat dimasukkan surga oleh Allah? Iya. Katakan suara nih dalam hati ya. Karena iya.
ingin diridhoi Gusti Allah, diterima amalnya? Iya. Ingin di sana ketemu Rasulullah, ketemu para wali-walinya Allah, terutama Gausia dan zaman? Iya. Lihat nanti Hidayatul Hidayah. Niki dari Ibnu Mubarak. Niki cerita. Kita ini diulang-ulang kali Imam Ghazali. Setiap ngaji diulang-ulang. Diceritakan sahabat Mu'adz bin Jabal. Itu sahabatnya kan Nabi. Terakhir itu. Mu'adz bin Jabal itu ketika itu nam Rasul matinya banget. Aku gak ketemu Rasulullah, bagaimana saya bisa ketemu? Sambil nangis mencari, akhirnya ketemu. Akhirnya kanjeng Nabi numpak unta, Mu'adz bin Jabal boleh di belakang saya. Jalan rapet numpak unta, dari kanjeng Nabi Jabal. Mu'adz, hati-hati kamu hidup di dunia. Intinya gimana? Karena manusia nanti akan ditanya oleh Allah akan segala amal-amalnya. Termasuk bulan jenazah. Allah membuat sebelum membuat manusia makhluk, menciptakan langit tingkat 1 sampai 7. Kalau hitung sak, langit 1, 2, 3 sampai 7. Nah setelah langit 1 sampai 7 diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan penjaga langit. Sing jaga langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suatu saat Mu'adz ada orang beramal yang baik, ibadahnya bagus, mujahadahnya bagus, pokoknya hajinya sudah dilaksanakan, umrohnya juga, sedekahnya diberi, ilmunya tinggi. Sehingga amal itu bersinar di dalam langit dunia ini, bersinar gemerlapan, sehingga ketika mau dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diikuti oleh malaikat hafaldo, wakilah sekian ribu itu, karena bangga iki amali si fulan orang buger. Ketika dibawa dengan dikarak seperti orang karnaval kuarak, saking senengnya ada manusia amali kok bagus teman. Salam ke langit 1 sudah dibuka. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya malaikat hafadz. Mengapa? Saya mau ke Allah menyampaikan amal si fulan. Tolong dibukakan. Dibuka. Setelah dibuka, malaikat penjaga langit 1 dua amal kula kali jenengan. Amal siapa itu? Itu amalnya si fulan. Ditolak lewat langit 1, lemparkan kepada orang yang beramal itu. Loh malaikat, ini orang dakwah, itu Ustaz Heru. Begitu ya? Ya mujahadah, ya sholat, ya haji, ya umroh, tidak peduli, lemparkan amal itu kepada orang itu. Karena aku disuruh oleh Allah menjaga, gak oleh lewat orang yang ahli hibah, bener amal api, cuma seneng rasanya mau ditolak, dilempar kepada yang beramal. Jadi langit 1 itu dijogo, lek jenengan ku seneng rasani wong, kalau kawinnya amal ditolak, lempar amal itu pada orang yang beramal. Mengapa? Dia ahli ghibah, betul sholatnya api, betul ibadahnya bagus, semuanya bagus, cuma lesannya menyakiti temannya, dia merasani membongkar salahnya orang lain. Itu ghibah. Kan jadi salah temen diomong, ini jadi ghibah. Lek gak salah diomong, ini jadi fitnah. Iya. Lek ghibah asyaddu minaz zina, dosanya lebih berat daripada zina, bahkan 30 kali zina. Bahkan zina dengan ibu kandungnya dosanya lebih orang yang ghibah. Ayo.
ngamal wae dia. Bingkep lockdown lesan kita. Dari ono lockdown penyakit virus COVID-19 usaha menurut saya lockdown lesan kita. Ojo sampai metu omongan sing elek. Lek dirasani ojo lebokno ati. Itu namanya lockdown biar hati tetap bersih. Kira-kira jangan tahu itu lek orang mati amal digowok wae iku tembus apa ditolak. Lek kula jujur mau ditolak kula niki kadine. Saya sendiri. Saya banyak lesan saya menyakiti saudara saya. Saya lesan ini banyak menggibah pada orang lain. Kok ditolak? Karena lesanmu bau bangkai. Orang ahli gibah itu bau batang. Mari gibah mujahadah. Ya apa mujahadah bau batang? Mari gibah umroh tawaf. Ya apa ini? Stop lesan. Orang gibah pertama kali ditolak. Musiji. Yang nomor 2 ada lagi Mu'ad, orang yang beramal api seperti itu. Terus gimana ya Rasul? Wakilnya dibawa oleh malaikat hafadh. Ketika dibuka assalamualaikum, langit 1 buka, amal siapa itu? Amal si fulan. Dilihat terus naik. Orang ini tidak pernah hibah. Orang ini selamat lesannya. Naik. Ketika naik ke langit 2, 1 naik 2, dibuka pintu langit 2. Assalamualaikum, dibuka. Ketika dibuka oleh malaikat penjaga langit, amal siapa itu? Ini amal si fulan. Kembalikan, lempar kepada orang beramal. Loh, malaikat ini tidak pernah gibah loh. Aku tahu, karena aku penjaganya. Orang itu ibadahnya baik loh, aku tahu. Apa penyebabnya? Aradat dunia. Dia ibadah, dia melakukan, tapi kepentingan dunia yang didulukan. Kamu jadar ya, ibadahku cek nonton itu, duniaku cek iso berjalan. Boleh, cuma harus berkemul ajaran lillah-billah. Kalau tidak lillah-billah berarti bukan ibadah. Bukan kudu lillah-billah ya jujur ucapan, tapi dipraktekkan di batin. Saya pun juga kalau ada masalah dunia saya juga mujahadah. Cuma bimbingan mujahadah urusan apapun lillah-billah. Nabi Ayub pun yang jaluk waras ya. Nabi Sulaiman pun minta putri Bilqis untuk jadi istrinya. Bukan urusan dunia, cuma hatinya tidak terkait. Ada min fadli Rabbi. Kalau kita tidak tahu, kalau sudah sukses bangganya menghapus amal. Aradat dunia, ya Allah. Lolos nomor 1 aja enggak lolos, omongannya nomor 2 dilempar itu Pak. Yang ketiga akhirnya datang lagi amal, kata Rasul. Amalnya umatku dibawa dengan penuh gemerlap, berbau harum indah. Ketika masuk ke pintu 1 diterima. Ya, orang itu baik. Nggak pernah gibah. Gibah itu ngerasani dulu. Kedua, orang itu zuhud orang itu. Orang itu orang baik. Masuk, naik 3. Setelah naik ke langit 3, malaikat penjaga amal siapa itu? Ini amalnya seseorang yang ada di jember. Kembalikan kepada yang punya. Lempar pada wajahnya. Loh mengapa? Dia tidak pernah gibah loh. Aku tahu. Karena aku penjaga langit 3. Dia tidak pernah urusan dunia serakah, tidak pernah. Kalau urusan dunia dia sesuai dengan syar'i yang ada. Tidak pernah serakah, tidak pernah menjatuhkan orang karena dunia, tidak pernah menjatuhkan orang karena jabatan. Aku tahu orang itu baik. Mengapa kau dilempar? Pintu 3. Kalau ada mati bawa takabur sedikit saja, tolak kata Allah. Karena tidak pantas amal dibawa ke Allah kalau masih ada takabur. Takabur itu merasa baik daripada orang lain. Iblis anak khairun minhu. Aku lebih apik daripada Nabi Adam. Kalau saya, aku lebih apik timbang koncoku iko. Aku lebih suci timbang iko. Aku lebih alim timbang iko. Olah kalau ada 1 tetes, 1 darah penyakit takabur.
bahkan surga pun tidak boleh dimasuki ulang takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak boleh masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang mati masih ada penyakit hati seperti itu. Mangkali jaluk swarga harus bersih. Ono enggak rumangsa aku mulai apik. Lah sik ono ditolak. Karena ini agama, ilmu. Nomor 3. Wakilnya dilempar, kecewa, menangis. Lagi Mu'ad, ada umatku. Ketika umatku itu datang membawa amal-amal yang penuh dengan aksesoris keindahan dan kemuliaan, dibawa oleh malaikat hafaldo, di langit 1 diterima, diacungi jempol, orang ini baik, orang ini bagus. Langit 2 diacungi jempol, orang itu bagus, orang itu bagus, orang ini orang mulia, orang soleh. Langit 3, orang ini bersih, gak ada takaburnya. Tapi langit 4 lempar kepada yang punya amal itu. Mengapa? Dia tidak pernah ghibah, dia taubat dari ghibah, dia betul-betul menjaga urusan keduniaan dia, dan dia tidak pernah takabur dia. Tapi dia bangga dengan amalnya. Aku jadi pengamal wahid dia, aku jadi wong api, aku bangga dengan amalnya. Aku anak kiai, aku wisuki, aku ahli menjaga. Perasaan membanggakan dirinya ditolak di langit 4, lempar orang itu. Karena al-ujubu la yuhbitu amala sababina sana. Ujub sekali hapus amal 70 tahun. Ini menjadi selamat kondisi. Wajib dari guru untuk membersih jiwa. Jangan main-main di dunia. Yuk ojo coba-coba. Kalau iya. Hidup ada 2 pilihan. Wakidia yang itu mujadah lahir batin. Kalau lahir batin monggo. Ojo menglahir itu. Kalau ingin betul-betul terbimbing oleh bimbingan beliau guru rohani kita. Dan karena orang tidak tahu dengan wakidia ini loh. Pembersih hati ini saya ini tidak tahu. Itu sudah mati itu. Dilempar. Yang kelima, ada lagi, ada ibu-ibu mungkin namanya hebat. Ketika masuk ke langit 1 diterima bagus, langit 2 orang ini orang soleh, solihah. Yang nomor 3 orang itu bersih, gak pernah takabur. Orang ini betul-betul tidak punya bangga di hatinya. Semuanya itu ditujukan pada Allah. Ketika masuk ke pintu 5. Amal siapa itu? Ini amal orang-orang yang soleh. Mau ke bawah, kau bawa, mau saya berikan kepada Allah. Aku penyaring yang nomor 5. Lempar amal itu. Ini baik, aku tidak peduli. Yang jelas aku adalah penyaring di amal yang nomor 5. Kenapa kau dilempar? Dia masih ada rasa benci kepada orang lain. Kalian benci yang dicoba. Gak semoga selaku. Harus kolbun salim. Man atallaha biqalbin salim. Kolbun salim gak main-main. Harus dipraktekkan, ditirakati, diliadoi. Gak iso fakor dalam tuh rumah soalnya isi kenceng masih diampuni kali Allah karena merasa gak mampu. Wis penyakit terus gak rumah so gak mampu. Gak ono rumah so mampu terus. Saya penyakit yang paling besar. Untung jenengan ketemu di akhir zaman, ketemu bimbingan rohani seperti ini. Golek-golek tidak sulit. Loh, kalau tidak jomblo kenapa-napa hidup itu 2 pilihan, mau tidak, selamat tidak. Apa orang pengamal wakidah selamat? Belum tentu. Ulama lo 35 tahun lebih kena langit pertama mawon gak selamat. Wong sing ngrasani kok. Ini kula lagi. Astagfirullah. Begitu merana hidup selamat di akhirat kayak ngono sana. Akhirnya ke-6 ada amal lagi Pak. Saya kira nomor hari. Setelah amal yang ke-6, berangkat yang ke-6. Berangkat ya.
misalnya dicegah, amal siapa ini? Kok nampak indah, berbau harum? Ini amalnya ulama itu loh. Sini undang oleh DPD gimana? Jember itu. Oh, siapa itu? Ustaz Heru, gue gimana? Baik, belum. Tapi lemparkanlah ke Ustaz Heru. Anda menolong wajah uang itu. Loh, mengapa? Tidak cuma sudah bersih hatinya. Sudah tidak ada sombong, tidak ada apa. Ya kalau benci wong, tidak ada benci, hatinya sudah bersih. Iya, aku penyaring yang nomor 6. Ustaz Heru penting awal diri. Tidak peduli dengan orang lain. Laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Sepenting aku nggak mau diri. Wong dia gak ngamal ya gak apa-apa. Sepenting aku muja diri. Gak nyungakno wong ya gak apa-apa. Kepingin selamat diri, selamat diri. Dia tidak memikirkan umatku. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golongan kuat seperti itu. Gak mikir umat. Maka jangan muja diri. Saya mujadah sebenarnya melok nyarno, melok nonstop, melok mujadah ini dungo bareng. Karena ini salah satu bimbingan rohani supaya kita diloloskan oleh Allah. Karena panjang sedikit akesek mikirnya umat masyarakat fafiru ilallah. Ya Allah, dia kasih sayang kepada siapa? Lalu lanjut kasih sayang tidak. Cuma kasih sayang itu tidak ada, bukan manusia. Bahkan dengan binatang pun butuh kasih sayang. Untuk kasih sayang itu misalkan musim kemarau nih, punya tamannya itu tidak ada airnya, hampir mati, ambil air. Bismillah, karena Allah niat sedekah kepada tumbuh-tumbuhan. Dan itu namanya kasih sayang kepada makhluk. Kita tega. Punya ayam, punya peksi, burung nih. Akeh gak dipakani, gak kasih sayang. Lu mau kaji kanggo dino lali gak dipakani nanti mati. Lu ngene iki katut kan nomor 6 disayang masih belum jalan Nabi. Beli makan di lesehan, Pak Bambang. Beli makan apa? Ikan kakap, ikan gurami ya. Ada kucing ngeong kan gitu ya. Oh, sepak. Ini udah ada kasih sayang. Kadang kecil kan jaluk dasi. Ini udah dulu baca nasi teko. Coba dengan makhluk pun harus kasih sayang. Mulanya enten terima Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi pada. Tuh sakjane enak instan. Bisa kok gak dikasih sayang. Masih kau tunggu sindungo, ya Allah berilah barokah kepada makhlukmu ya Allah, berupa tumbuhan, kewan, berupa apapun, kayak mau benar. Dia tidak kamu jaga, ya kalau telah ini bincang ini, jaga sendiri. Lahir dan batin jinten. Siapa sing kewan, tak masuk ini. Coba kon makhluk itu yang kasih sayang gitu. Allah saja kasih sayang. Lalu jangan gitu kasih sayangnya buruan wong masih disakiti gampang nyepuro kok enak kan ya. Sing terakhir langit itu dibawa ke langit kecil, dilihat indah, tapi tolong lemparkan kepada orang itu. Dan mengapa? Dia sudah baik dia, karena mati masih membawa penyakit riak. Pamer. Ini kan pegawaian muda, terutama di Facebook ya. Hati-hati, Joko, hati-hati ya. Menunjukkan amal kebaikan kepada orang lain, atau sengaja atau tidak sengaja, supaya amalnya dilihat orang lain, itu namanya riya. Ketika di langit 7 saringan paling halus, ini yang banyak orang tak selamat. Artinya tidak ada yang selamat, hanya satu nanti, syafaat Kanjeng Nabi. Inilah yang panjenengan menentukan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, dengan cinta pada Rasul, karena perjalanan menuju Allah itu dengan utusan. Dimuliakan oleh Allah.
jujur mawon. Rumangsa gak selamat kok gak wedi. Panjenengan rumangsa dicekel polisi ngedar narkoba atau melakukan salah dan nangis kan. Padahal hanya dihukum di dunia. Paling banter hukum mati. Takutnya bukan lain. Tapi ini nanti dipegang, ditangkap oleh tentara-tentara Allah. Bukan hanya dihukum, disel, diberi makan. Penjaranya Allah, neraka yang makanannya ada zakum, pohon zakum, yang dimana kita minumannya adalah minuman tir yang panas, lantung membuat apa itu jalan raya yang panas mendidih. Gak dimakan sakit, dimakan sakit bodoh, tapi gak pernah beti. Rene kelakuan gak berubah, akhlak tidak berubah, kendel marang Gusti Allah, kendel ngalah nopo, artinya hati kula jenengan sakit. Kapan coba? Tidak usah menunggu, hari ini kita perlukan. Merasa penuh dosa, merasa salah, merasa dolim, merasa kalau kita ini orang yang tiada arti di sisi Allah. Lebih baik kita ketun dengan dunia, menangis ono dunia, daripada kita menangis di akhirat yang tiada ampunan. Hadirin, mari yang enggak apa, ya Sayyidi ya Rasulullah, kita mohon semoga hidayah turun di hati kita yang sakit ini, sehingga kita bisa menerima kebenaran yang hakiki. Kalau kita menolak kebenaran, orang takabur, al-kibir, batarul haq, tidak mau menerima kebenaran, artinya menolak kebenaran. Wahghamtunas, dan mudah menghina, mengecilkan, memandang rendah orang lain. Sudah kita menjaga, semoga Allah melindungi kita. Merasa jelek itu di dunia, merasa dosa itu di dunia, merasa dirinya tidak selamat itu di dunia. Jangan sampai terlanjur di akhirat. Sopo sing rumangsa gak selamat ana dunya, pasti rafa'ahu, diangkat derajatnya, Allah akan menyelamatkan. Nabi Adam merasa dolim, dolamna anfusana, rafa'ahu, diangkat jadi khalifah. Nah kita kapan sebagai anak cucunya Nabi Adam sudah begitu apa belum? Monggo sing boten apa dia Sayyidi ya Rasulullah, tidak usah tegang. Setiap bacaan diturunkan ke dada hati ini dengan perasaan bahwa kita adalah orang yang penuh dosa, orang yang jelek, dan orang yang dolim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin umat Rasul, sahabat Rasulullah, kalau dididik sahabat, dididik kerendahan. Makanya sahabat itu kalau tidak ketemu Rasul menangis. Ulama-ulama tabi'in ketika baca selawat makhlul kian, ya Nabi salam alaikum, menangis karena hatinya waras, hatinya sembuh. Kita diobati oleh mu'alif rohani kita, sembuh atau tidak, buktikan. Terhidup besok kita tidak tahu, atau besok kita bisa bernapas apa tidak, kita tidak tahu. Ketika air mata tumpah, la yadkhulun naro man baka min khasyatillah. Kalau kita menangis karena rendah, nah nangis kita kan karena takut disiksa. Ini takut min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah, karena kita cacat di sisi Allah, takut kepada Sang Pencipta. La yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Ini masih ada obat. Ternyata kerendahan adalah injeksi dari 7 permasalahan yang saya sampaikan, yang kami ambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Rendah, makanya Mbah Yai radhiyallahu anhu
selalu menekankan fakot dalam yang rukun itu diberi berkat dengan kerendahan. Kalau satu tidak merendah, pasti tidak bersama. Semua merendah, semua merasa dosa. Bila buruk, semua merasa ada di neraka jahanam. Karena itu akan membuahkan ketawaduan dan membuahkan kerendahan di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, di dalam hati, walaupun menangis dalam hati, dunia itu tempat menangis, bukan tempat tertawa. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudrikana fi lujjati fakhril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksuhu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu wa dribni faqad dalam tuabata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syakhsan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu wa dribni faqad dalam tuabata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu wa dribni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, hati dilibatkan untuk memanggil nida kepada Rasul. Hati sementara ini hanya lesan dan pikiran. Kalau
Rasul. Di dalam jiwa ini ada Nur Muhammad, pasti sambung kepada beliau. Disinilah pertemuan seorang Rasul kekasih Allah dengan umatnya, karena sambungnya Nur Muhammad di dalam hati yang dilibatkan menuju pada Nur Muhammad yang asli. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hati-hati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ya Sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ya Sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ya Sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallat khilati bibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallat khilati bibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallat khilati bibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tawadina qariba li bainana. Ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tawadina qariba li bainana. Ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tahwadina qariba li bainana. Ya Rabbana, monggo kita donga niki donga kasih sayang, donga yang benar-benar kita dituntun untuk menebus segala kesalahan, karena kesalahan kita di jagat raya. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah
wa fi hadil mujahada ya Allah, wa fi hadil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bapak Ibu, sebelum berdoa, kemudian mungkin yang saya sampaikan tadi banyak menyinggung hadirin. Maka di sini akan saya berikan salah satu obat untuk menghapus semuanya tadi. Saya yakin tidak ada yang selamat kita di sini. Kalau melihat ukuran yang disampaikan dalam kitab Bidayatul Bidayah, kalau saya selamat cuma ada satu di antara jiwa Khidiyah itu menjadi ajang kasih sayang Allah. Ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin insya Allah di zamannya Presiden kita Bapak Jokowi, ada seorang pelacur, dia disakiti oleh pacarnya, setelah itu ditinggal, akhirnya sakit, didatangi temannya, kalau gitu kamu harus balas dendam, rusak semua laki-laki. Karena emosi dia mulai jadi pelacur. Tidak tahu itu istrinya atau suaminya orang, sepokok dirusak. Akhirnya di kampung itu, itu kampung agamis, karena dia ini diperingatkan, kamu harus berhenti jadi pelacur. Kalau tidak kamu saya usir dari desa. Akhirnya tetap aja. Akhirnya dikucilkan di desa yang dekat sawah. Tidak nomah, wis kono cok nomah ini. Itu udah kayak apes karena kamu orang cilik. Akhirnya karena diusir, dia merasa rendah. Ya Allah, sampai umat manusia pun tidak suka dengan saya gara-gara dosa saya. Ini awal hidayah. Awal hidayah merasa rendah. Ya Allah, memang aku pelacur, sedangkan hidupku sebatang kara. Ibu sudah meninggal dunia, bapakku sudah mati. Aku tidak ada yang mengajari agama. Aku salah, masyarakat mengusir aku. Ternyata aku orang jelek ya Allah. Sampai umat masyarakat pun mengusir aku. Jangan diusir saya ya Allah. Sesalah, sedosa apapun, aku jangan diusir ya Allah. Siapa lagi yang menyayangi aku kalau tidak engkau? Wa anta arhamur rahimin. Diusir. Setelah diusir, hidayah turun karena merasa rendah. Mulai tidak melacur. Setelah tidak melacur, dia mulai kerja biasa. Tahu-tahu setelah baru tobat, diuji sakit. Sakit parah. Ya orang sing menjenguk karena menjelek. Akhirnya yang sakit itu kemaluannya. Kewambah orang-orang kampung itu akibatnya. Sakitnya itu membuat dia itu busuk, dagingnya itu busuk. Tidak ada yang menjenguk. Yang jenguk adalah teman-temannya yang belajar. Ada yang memberi makanan. Ternyata kata teman-temannya, anak ini sering menangis. Dia sering mengatakan, siapa lagi yang menyayangi aku kalau tidak engkau ya Allah. Dia berpandangan satu-satunya tauhid hanya Allah. Kalau kita akan bermacam-macam tauhidnya itu gak fokus pada Allah. Akhirnya mati. Ketika mati, usul tidak usah dikuburkan di kuburan umum. Nanti ini bisa menyiksa ahli kubur yang ada. Dikuburkan di dekat rumahnya itu.
di terpencil. Artinya situ dekat sawah dikubur di situ Pak Ibu. Rumah dibongkar jadi rata. Setelah mati mayatnya pun itu dihina, dikucilkan. Hidupnya dihina, mayatnya dengan sesama kuburan Islam di sawah. Mayat itu dikucilkan. Tidak ada yang nahlili seperti kita ini. Akhirnya berlalu sudah tidak ada yang mereken. Akhirnya zaman beliau presiden membuat jalan tol. Maaf kotanya tidak saya sebut. Setelah jalan tol, bulldozer dan lain-lain itu datang. Ketika melewati desa itu, bulldozernya itu mati terus. Kok tidak bisa melewati tanah ini? Akhirnya datang ke kepala desa dan tokoh-tokoh desa. Dikatakan, oh iya dulu ada apa? Mayatnya pelacur di tanah itu. Loh, anjani mayat pelacur dari apa sampai bulldozer gak iso? Loh sampai mati gimana? Ya, bener. Mulanya kata oleh nang kuburan ini, kemudian dia dibatik. Memalih dari jalan tol macet gara-gara itu. Ayo dicocok dipindah dengan emosi masyarakat. Mati 5 tahun, 5 tahun setelah mati. Setelah jalan tol dituduh, disaksikan orang lain. Ternyata pelacur itu mayatnya utuh dan berbau. Allah Maha segalanya. Jangan andalkan amal, jangan andalkan kemampuan. Tauhid hanya Allah, hanya Engkau ya Allah yang kasih sayang. Wa anta arhamur rahim. Itu kan sudah diajarkan di dalam salat. Merasa rendah, merasa zalim, pandangannya hanya Allah, lillah dan billah. Ternyata waktu 5 tahun uripe dihina, dikucilkan, mayatnya dibuang di situ, dikubur jauh karena dianggap sebelah. Ketika ada bulldozer mau buat itu, nggak bisa dianggap gara-gara mayat. Ternyata setelah digali mayatnya utuh, baunya harum. Akhirnya kiainya merasa getun. Kalau gitu dikubur saja di kuburan umum. Hadirin, kekasih Allah banyak ujian. Kalau panjenengan dipilih jadi kekasih Allah, artinya penebus-penebus dosa yang tidak akan lolos diberikan padanya. Ekonomi jatuh, diuji anak, diuji dihina orang lain. Pokoknya jadi pemuji sing elek, itu aja lah. Diuji, dicaci maki, diam. Ternyata kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang sudah pasrah total. Jaga Gusti Allah. Menjadi apalagi banyak baca selawat. Ayo kembali batin kita tutup. Nol hanya Allah. Rendah hanya Allah. Fakor dalam itu pompong anak sing nuntun murabi guru doa. Lebih-lebih sisa macam itu. Ini belajar itu. Sedangkan saya tidak ada apa-apanya. Ayo ada kesempatan berdoa. Kita doakan umat masyarakat bangsa Indonesia semuanya, terutama yang hadir diri kita masing-masing dan pengamalan. Semoga ditolong oleh Allah. Angkat tangan, berdoa, merasa rendah, merasa rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati wasilat zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Ketika ya Allah itu antarkan di hati. Allahumma bihaqqismika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati wasilat zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum
Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati usiat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balik jami'al alamin nida'ana hadha wa jalhi asirum baligh balik jami'al alamin nida'ana hadha wa jalhi asirum baligh balik jami'al alamin nida'ana hadha wa jalhi asirum baligh fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup sekian. Dilatih merendah, dilatih. Ingat Bapak Ibu, wanita itu pelacur jasadnya, sedangkan kita lebih banyak melacur rohani kita. Tidak tahu malu di hadapan Allah. Latih rendah, latih rendah. Dunia tempat menangis, bukan tempat tertawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.